mati demi rakyat, tapi malah memperkaya diri dari keringat rakyat. Saudara-saudara, lihatlah, kursi itu bukan tempat duduk, itu tempat persembunyian tikus-tikus berdasi yang takut kelaparan di atas penderitaan kita. Jangan panggil mereka yang terhormat, panggil mereka yang berkhianat. Setiap bulan gaji kalian cair tepat waktu, uang rakyat masuk ke rekening kalian tanpa pernah terlambat. Tapi coba tanya rakyat, keadilan mereka sering terlambat. Janji kesejahteraan tak pernah datang. Kalian duduk di ruangan ber-AC, rapat demi rapat tanpa hasil nyata, proposal menumpuk, penderitaan dibiarkan. Apa yang kalian kerjakan selain tanda tangan dan pidato kosong? Gaji kalian berasal dari keringat rakyat, dari petani, buruh, nelayan, dan pedagang kecil, bukan untuk dibakar oleh kemalasan dan keserakahan. Jika kalian tidak bekerja untuk rakyat, jika jabatan hanya jadi tempat berlindung, maka sejujurnya kalian bukan pejabat, kalian hanya pemakan gaji buta, dan rakyat berhak menuntut pertanggungjawaban. Terima kasih. Ratusan massa geruduk KPK, desak adili Jokowi. Guys, gedung KPK Jakarta hari ini rame banget. Bayangin, ratusan massa bareng tokoh-tokoh besar turun ke jalan minta Jokowi ditangkap dan diadili atas berbagai kasus korupsi. Demo berlangsung di Gedung Merah Putih KPK Setiabudi Kamis siang. Tokoh yang hadir mulai dari mantan Wakil Panglima TNI Fahrul Razi, ex-Kasal Slamet Subianto, Said Didu, Roy Suryo, Beator Suryadi, sampai Irjen Pol Purnawirawan Napoleon Bonaparte. Nah, di orasinya, Fahrul Razi bilang pemerintahan era Jokowi udah menghancurkan Indonesia dan mendesak KPK untuk langsung bertindak. Katanya, bukti kasus udah ratusan, tinggal berani nggak KPK ngelanjutinnya? Gimana guys, menurut kamu? Presiden bilang mau tutup dapur yang gak beres, jangan cuma dapurnya yang ditutup. Otak busuk para pelaksana yang mau sunat anggaran juga harus disapu bersih. Rakyat butuh makan, bukan butuh skema korupsi gaya baru. Kalau sampai perut anak bangsa kalian jadikan ajang cari untung, kalian bukan pemimpin, kalian adalah bajingan. Mohon maaf suara saya terlalu keras.
teman-teman semua, awalnya kami menduga, kami datang tuh UGM siap. Dengan mereka kan bilang punya 36 bukti. Ternyata nol, zong. Tidak ada satupun yang disajikan di atas meja. Tadi ini sudah sepakat. Saya tadi minta izin ke mereka. Saya akan sampaikan ini ke depan publik. Satu, skripsi Jokowi tidak ada tanggal pengesahannya. Dua, tidak ada nama-nama dan tanda tangan dosen pengujinya. Tidak ada nama Pak Kasmujo yang disebut-sebut sebagai dosen pembimbing. Meskipun dikatakan pada tahun itu tidak ada jurusan biasa dicoret, tapi kita dengar jelas Jokowi waktu itu mengatakan jurusannya adalah teknologi kayu. Teknologi kayu, menurut profesor dari kehutanan tidak pernah ada. Memang UGM tidak menyimpan ijazah yang asli, tidak. Wajar, ijazah asli itu diserahkan kepada yang bersangkutan. Tetapi UGM harusnya menyiapkan setidak-tidaknya adalah apakah itu lembar pengesahan atau apa yang membuktikan. Kami tidak melihat itu. Nah, jadi kita tadi mencapai kata sepakat, yaitu apa? Tidak sepakat. Nah, silakan dari penting. Ibu-ibu ini demo di depan kampus UGM. Tunjukin aja, ini loh ijazah asli saya. Kan selesai, kelar kan? Habis perkaranya, nggak akan ruwet sini. Semua provinsi datang akhirnya ke UGM ini karena kita masih mempertanyakan mana ijazah asli Pak Jokowi. Kalau memang ada, tinggal tunjukkan saja. Ini ijazah asli saya. Silakan ahli-ahli forensik untuk menelitinya. Kan begitu. Ijazahnya Pak Jokowi hilang. Pertanyaannya, hilangnya kapan? Hilangnya di mana? Apakah hilangnya ketika beliau jadi wali kota? Apakah hilangnya ketika beliau jadi gubernur? Apakah hilangnya ketika beliau jadi presiden? Semuanya harus transparan karena soal ijazah palsu Pak Jokowi ini sudah semenasional bahkan mungkin mendunia. Apa salahnya Pak Jokowi? Ini ijazah asli saya. Kalian lihat semua, berikan kepada ahli forensik untuk menelitinya. Clear kan? Nah, itulah yang kita minta dari tim TPUA, tolong berikan bukti bahwa dia, Jokowi, pernah kuliah di UGM. Kapan dia kuliah di UGM, jurusan apa di UGM, dan apa aja yang bisa menjadi bukti bahwa dia mahasiswa UGM. Kalau memang betul dia udah lulus di UGM, dan hilang katanya. Nggak apa-apa juga hilang. Banyak teman sekuliah saya juga yang datanya hilang, tapi kita punya data alternatif yang bisa dikasih dan bisa juga dibuktikan oleh universitas. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman cuplikan video yang cukup menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita pada lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita melihat teman-teman beberapa hari terakhir publik kembali dihebohkan dengan aksi kejutan dari gelombang massa yang menggelegar demonstrasi bahkan sampai malam hari. Yang menariknya teman-teman, aksi ini dipelopori oleh mak-mak dan para aktivis yang melakukan aksi simbolis mendatangani KPK. Ya, tujuannya cuma satu teman-teman, yaitu mendesak penegakan hukum dan meminta pertanggungjawaban mantan Presiden Joko Widodo atas berbagai dugaan kasus korupsi dan nepotisme selama 10 tahun masa jabatannya. Ya teman-teman, aksi yang makin menggila sampai malam ini kabarnya bikin kubu sebelah panik dan susah tidur. Ya teman-teman, dicuplikan video orang masa di depan KPK. Ya kalau kita refleksikan teman-teman apa yang terjadi, yaitu adanya gerakan masyarakat yang ini sebenarnya adalah puncak dari rasa muak terhadap politik, ambisi personal dan keluarga. Ya ini teman-teman, selama satu dekade kepemimpinan, banyak pihak menilai bahwa hukum seringkali ditabrak dan undang-undang diubah demi memuluskan jalan kekuasaan kelompok tertentu. Ya mulai dari kontroversi ijazah, keputusan SMK hingga majunya sang anak, yaitu Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden yang dinilai cacat hukum oleh sebagian besar aktivis. Ya teman-teman, bahkan di media sosial juga sentimen publik makin tajam.
banyak netizen yang menyuarakan agar Mulyono dan akun misteri Fufu Fafa ini segera diadili dan dimakzulkan. Ya, publik menilai kualitas kepemimpinan nasional kita saat ini mengalami kemunduran jauh jika dibandingkan dengan era sebelumnya. Seperti saat posisi wakil presiden diisi oleh tokoh sekaliber Yusuf Kala yang cerdas dan mampu mengimbangi jalannya pemerintahan. Ya teman-teman, memang di tengah-tengah kita opini masyarakat pasti terbelah. Ada yang masih setia mendukung, tapi tidak sedikit pula yang menuntut keadilan demi masa depan bangsa. Ya teman-teman, tapi satu hal yang pasti, sebagai rakyat Indonesia tidak akan pernah bisa maju kalau elitnya terus terpata isu korupsi dan nepotisme. Nah teman-teman, kalau menurut pandangan kalian sendiri bagaimana teman-teman? Apakah gerakan masa ini akan membuahkan hasil nyata atau justru berlalu begitu saja? Ya, mari teman-teman untuk berbagi pola pikir secara sehat. Silakan teman-teman untuk tulis dan opini dan analisis terbaik kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa teman-teman untuk share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya, di sini juga teman-teman kita melihat banyak komentar-komentar teman-teman kita yang sudah memberikan tanggapannya dari cuplikan video ini. Dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Tuan Yusuf. Di sini dia berpendapat teman-teman lanjutkan pengawalnya, juga harus ditangkap pengawal bajingan itu. Ya teman-teman, Adit Tarigan juga memberikan tanggapan. Petugas mengharapkan petugas hukum. Ya teman-teman, Wisedensios memberikan tanggapannya. Baru kali ini mantan presiden di demo massa, berarti Indonesia benar-benar kacau disebabkan karena kebohongan, kepalsuan dan koruptor. Ya teman-teman, Wisedensios juga memberikan tanggapannya. Di sini dia beranggapan teman-teman memilih pemimpin presiden, masyarakat itu mengharapkan rakyat sejahtera, negara maju. Jangan sebaliknya, sudah pasti rakyat masyarakat marah. Ya teman-teman, Musafir memberikan tanggapannya. Lanjutkan, Jack PKI gaya baru wajib diseret ke pengadilan. Teman-teman, kita lanjut. Di sini Gumelar Wangsadi memberikan tanggapannya. KPK tidak berani menangkap Jokowi. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Yeyet memberikan tanggapannya. Teruslah berjuang, jangan pernah diam ketika penguasa berusaha membodohi rakyat. Ya teman-teman, Asikin Bidil memberikan tanggapannya. Kalau belum berhasil jangan pernah kendor, maju terus sampai Jack mati berdiri. Teman-teman, Iwan Sumirat memberikan tanggapannya. Benarkah ini bukan editan? Kalau benar, alhamdulillah. Wedi Kualat juga memberikan tanggapannya teman-teman. Apakah Termul itu layak dikategorikan sebagai musuh rakyat negara Indonesia karena menjadi temeng gembong koruptor NKRI si raja tipu berijazah palsu? Ya teman-teman, kita lanjut. Gemerlang Wangsa Nikusmah juga memberikan tanggapannya. Semoga para pendemo dilindungi Allah. Wedi Kuala juga memberikan tanggapannya teman-teman. Siapakah gembong koruptor NKRI? Mengapa seluruh kasus koruptor di berbagai lembaga dan kementerian saat ini di persidangan menyampaikan atas perintah si raja tipu berijazah palsu? Ya teman-teman, kita lanjut. Trimo memberikan tanggapannya. Seluruh rakyat Indonesia berpelonga. Slogan tangkap dan adili Jokowi keluarganya. Ya teman-teman, Rakonangan memberikan tanggapannya. Jokowi presiden yang merayat, menyiksa, menindas, menipu rakyat. Ya teman-teman, kita lanjut. Rojikin memberikan tanggapannya. Tangkap Jokowi, nggak perlu mendukung penegak hukum. Jokowi harus dipertanggungjawabkan semua perbuatannya selama 10 tahun. Apa yang dilakukan semenjak jadi presiden. Hukum di negeri ini sudah mati, maka rakyat yang menghukumnya. Imam Syafir juga memberikan tanggapannya teman-teman. Nepalkan Jokowi, buat contoh pejabat negara yang lain agar tak seenaknya dengan jabatan diemban. Teman-teman, Iwan Pros memberikan juga tanggapannya. Pengawalan polisi itu tidak ada artinya kepada Jokowi karena atas dasar penipuannya kepada rakyat Indonesia. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Tommy Tom memberikan tanggapannya. Seret Gumerlang Wangsa Nikusmah juga memberikan tanggapannya. Planga plongo. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita yang sudah memberikan tanggapannya?
Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah, dan mari kita berdiskusi secara sehat di channel ini. Demikian saja teman-teman untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.